maka mereka rizkinya ambak-ambakan, kebunnya lebar. Begitu. Daripada sahabat Abdullah bin Umar yang makamnya ada di Hayyus Syuhada di Mekah, sahabat Nabi hebat, muftil Madinah, kiai gedenya di Madinah pada zamannya. Beliau bilang, kata Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlu awalil waqti ala akhirihi ka fadlil akhirati ala dunya. Nilai keutamaan salat pada awal waktu dibanding di akhir waktu itu percis kayak akhirat dibanding dunia. Jadi namanya hamba akhirat. Kalaulah kita orang tengah 6 udah nongkrong di tempat ibadah, namanya hamba akhirat. Kadang selawatan, begitu istighfar. Dan karena memang waktu mustajab begitu, waktu mustajab. Kalau kita orang pengen dikasih rezekinya banyak oleh Allah, maka jam 5:30 nongkrong di sejadah. Kalau perempuan begitu, laki di masjid begitu. Dia baca tuh surat wasyamsi waduhaha, dia baca surat walaili idza yaghsha, dia baca surat al-falaq, dia baca surat an-nas, dia baca istighfar birrul walidain rabbighfirli wali walidayya 100 kali. Begitu maghrib, maka mereka rizkinya ambak-ambakan, kebunnya lebar. Begitu aja jauh ditaruhnya barang kotor. Begitu kebun jauh, di kebun mereka. Kalau kita di bawah meja makan kita simpen. Kalau kita begitu nya barakah orang dulu. Sebab fadilah awal waktu dibanding ibadah di akhir waktu lebihlah tinggi kayak akhirat dibanding dunia. Kagak ada bandingannya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Demi sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu ketimbang dari dunia. Enggak ada bandingannya. Maka mereka berkah hidup mereka, berkah. Itu keuntungan menyegerakan di awal waktu. Termasuk abnaul akhirah, termasuk anak-anak akhirat, termasuk anak-anak akhirat. Begitu. Tapi kalaulah kita sholat di akhir waktu, namanya abnaud dunya, namanya anak-anak dunia, pencinta dunia. Begitu. Karena ama Allah mereka enggak hitung-hitungan, maka Allah juga ngasih berkahnya kagak pakai hitung-hitungan. Begitulah mereka para ahlullah, para kaum salaf, para orang-orang mulia zaman dahulu. Barakah mereka,
umurnya nggak panjang. Kayalah Imam Nawawi yang punya Riyadhus Shalihin timbang 45 tahun. Wafat berkah namanya abadi. Imam Syafi'i aja bentar 150 lahir. Wafat 204, kan 54 wafat Imam Syafi'i. Belum 60. Tapi berkah. Kayak begitu. Kayalah yang namanya Habib Munzir, paling baru 40 wafat, berkah. Begitu saudara. Jadi kita pusing dibuat sendiri, tapi nyalahinnya Allah mulu yang disalahin. Gimana sih Tuhan ya, gua udah doa apa budak ya kagak dikasih-kasih. Begitu kan, kurang ajar Tuhan dituduh budak sama dia, padahal dia yang budak duluan. Begitu, in aksantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau Anda berbuat baik, keuntungannya juga buat Anda, kata Allah. Cuman kita nggak mau. Pengennya kalau Allah minta kita, pengennya kita entar. Tapi kalau kita minta sama Allah, pengennya buru-buru, orang nemu. Namanya bertepuk sebelah tangan. Begitu saudara. Berkah mereka. Begitu juga Imam Daraqutni di dalam kitab sunannya meriwayatkan hadis dari sahabat Nabi Abi Mahdzurah radhiyallahu ta'ala an. Kata Nabi, awalul waqti ridwanullah wa akhiruhu afwullah. Kata Nabi, awal waktu itu, yakni ibadah pada awal waktu, dapat hadiahnya keridhaan Allah. Kalaulah kita ibadah pada awal waktu, maka kita mendapatkan namanya ridho Allah. Kalau Allah ridho itu apa sih? Biar gampang, seneng. Bahasa kitanya rela. Rela tuh ridho. Seneng kalau awal waktu mendapatkan senengnya Allah. Kalau Allah udah seneng, namanya orang seneng, jangankan minta, kagak minta juga dikasih. Kenapa? Seneng. Kayak anak muda ama dia punya ceweknya, mau makan bakso neng, minta juga kagak, ditawarin. Emang apa? Seneng. Begitu kalau Allah redha, tawarin. Kayak Nabi, wahai Nabi Muhammad, mau nggak no gunung-gunung Mekah saya bikin emas buat ente? Ditawarin. Kenapa? Ridho. Beda sama benci. Gitu. Enggak minta, tambah kagak dikasih. Minta ngerengek aja, ora dikasih, gedek. Begitu enggak minta, tambah kagak kelihatan. Gitu. Mau minta, oh minggir-minggir. Begitu. Begitu. Karcisnya mana? Kupon. Kalau kurban, kuponnya mana? Masih nanya kupon juga, diperiksa juga. Tapi kalau dia senang, nggak apa-apa, udah, nggak pakai kupon, malah duluan. Ridho. Orang dulu begitu, berkah makanya.
biar kata anak kayak biji tasbih, sukses. Kita anak nggak banyak, cuman 2, puyeng mikirinnya, nyenut, bener nggak? Stres. Anak nggak banyak, tapi puyengnya setengah mati. Ini karena kita kurang ngandelin Allah, lebih ngandelin akal. Orang dulu Allah, orang dulu. Maka dapat ridho mereka dari Allah. Kalau udah ridho enak. Wa ainur ridho an kulli aibin kalilatun kama anna ainas sukhti tubdil masawiyat. Pandangan cinta itu akan menutup berbagai kekurangan. Kalau udah demen enak, dapat ridho. No malaikat Malik tinggalnya di mana? Di neraka. Kepanasan enggak? Kapok enggak? Enggak, maknyus. Neraka maknyus. Kenapa? Ada ridho Allah. Bandingannya kayak orang jadi sipir kerja di rutan tuh. Tanya sama dia, kapok enggak? Enggak. Malah enak, gaji dapet. Belum sama yang besuk, dapat kue. Begitu. Dapat redho pemerintah. Ditugasin jagain penjara. Lain dengan yang di dalam. Ya Allah, mau ngirim makanan aja susah. Telepon kagak bisa. Karena nggak diridoin masuk. Begitu. Nggak diridoin. Itu begitu. Sedangkan wa akhiruhu afullah. Kalau akhir waktu bukan dapat ridho, dimaafin. Yes, enggak apa-apa. Tapi enggak disenengin. Enggak apa-apa. Akhir waktu enggak apa-apa. Salat zuhur tengah 3, jam 3, tengah 4 asar, jam 3, kata Allah enggak apa-apa. Tapi enggak dapat ridho. Ya karena enggak dapat ridho, ya morat marit puyeng. Begitu ada orang janji ngambil barang, PHP doang. Begitu. Ada yang bener ngambil barang, giro pending mulu, giro pending. Tahu giro pending nggak? Ya Allah, nggak jelas. Begitu nggak jelas. Ini jadi puyeng. Pinternya ngambil barang doang. Bayarnya enggak, entar aja sampai di Paran ke Papua. Ada nggak yang Papua tuh? Sampai Papua di Parani. Udah ke sono kagak bayar juga, ongkosnya mahal. Ya Allah. Ya begitulah hidup. Akhir waktu tuh maafnya Tuhan. Sedangkan awal waktu redhonya Tuhan. Sedang amat sangat jauh perbedaan antara redho dan maaf. Maaf, begitu. Sama kayak kita beli nasi uduk Poiti. Begitu. Yang pagi-pagi lah dapat. Kita datang jam 7. Kata Poiti, maaf. Udah nggak ada. Tinggal nasi uduk sama sambal doang. Kalau mau kuah telur, ya nggak apa-apa, udah jauh. Maaf. Namanya juga di akhir. Kalau orang akhir sesa, namanya juga sesa, seada-adanya. Kata orang Jawa turah. Turah itu sesa. Begitu. Maka pada akhirnya terserah kita.
Kalaulah kita pengen dapat ridho Allah, kayak begitu tuh, barakah. Dan ini namanya sholat arba'in. Jadi sholat arba'in itu bukan di Madinah doang. Di Indonesia juga ada, yaitu sholat 40 hari sebelum waktu udah duduk di masjid. Sebelum waktu. Sebelum Allahu Akbar udah ada di masjid 40 hari. Namanya sholat arba'in. Maka yang kayak begini akan diberi garansi bebas munafik dan bebas dari neraka. Kalau di Madinah beda, arba'innya 40 waktu. Jadi 8 hari ya. 8 sehari 5 kali 8 40 8 hari. Begitu. Kalau kita 40 hari itu namanya arba'in. Arba'in 40 hari. Inilah pentingnya dan barakahnya awal waktu, saudara. Pada akhirnya terserahlah kita mau bagaimana kita. Mau kita ngambil maafnya Allah, monggo. Mau ngambilnya ridho Allah, monggo. Tapi Islam kagak kaku. Kalaulah kita jadi karyawan, enggak bisa waktu kita dibayar sama dia. Bos, ini mau pedagang, makanya Islam tuh menyuruh dagang, bisnis. Bahkan Nabi udah bilang 90% lebih perputaran rezeki adanya di bisnis. Begitu. Karena kalau bisnis mau terserah kita. Lihat no yang dagang di Cipulir, PD Pasar Jaya. Berangkat pagi, belum dohor jam 10 udah kelar. Itu tutupnya jam 10, jam berapa itu ya? Pasar Jaya tuh. Sampai dohor nggak sih? Oh, sampai dohor. Sampai dohor. Oh, sampai dohor. Biasanya yang saya tahu jam 10, 11 udah sepi dah mulai. Oh, belanja udah sepi. Tinggal menutup-nutup doang. Oh iya. Begitu. Orang dagang suka dia. Kalau karyawan nggak bisa. Dohor jam 12 kurang seperempat. Sorry bos, saya udah ngaji. Ini awal waktu. Begitu. Kata bos, baik. Besok pecat. Nyalain Allah. Kata dia, ini Allah bagaimana? Kok jadi dipecat? Ya salah, Anda karyawan. Ada aturannya. Begitu, ikuti aturannya. Kayak dokter bedah, mau sesar orang, perutnya udah dirobek, dengar adzan, sorry, kamu sholat dulu, modar. Ada aturannya. Islam tuh rahmatan lil alamin. Diatur agama. Masing-masing harus jadi diri sendiri, enggak boleh mengomentari orang lain. Begitu. Gitu. Dok, enggak ditinggal. Jangan. Jarumnya nempel ditinggal. Waduh. Mati orang. Ada aturannya. Dah segini dulu dah, takut ada tanya jawab. Ada yang ditanya mungkin. Dari materi ini lurus doa silakan. Baik. Iya, bagaimana kalau tasyahud akhir anggap maghrib gitu, udah 3 imamnya diri, pikiran imam baru 2.
Bagaimana kalau kasus terjadi begitu? Tugas makmum ingetin karena imamnya adalah salah. Ingetin dengan bahasa Betawinya udah jadi bahasa Betawi tambeh gitu. Ditambih, diingetin subhanallah dengan niatan zikir si makmum. Kalau udah diingetin subhanallah, imam masih terus, bagaimana? Si imam boleh tidak mau dengerin tambah dia, mengambil keyakinan dia. Kata imam baru 2, maka imam karena keyakinannya baru 2 ditambah enggak mau, dia terus begitu karena keyakinannya baru 2. Makmum bagaimana? Kalau makmum, kalau nyata ini udah 3, imam masih diri ditambah enggak duduk, enggak salah imam, biarkan dia. Kita bagaimana? Kalau kita ikut diri, salah kita, batal sholat kita. Karena ngikuti orang yang nyata-nyata salah. Kita enggak boleh ikut diri. Terus tugas kita makmum bagaimana? Ada 2. Yang pertama mufaraqah. Mufaraqah itu berhenti jadi makmum. Di hatinya saya berhenti jadi makmum. Bahasa Betawinya gua ora ikut lu, begitu. Itu bahasa Arabnya mufaraqah. Di hati tapi. Maka dengan mufaraqah tasyahud akhir dia. Terus saja tasyahud sampai selesai ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, salam, pulang. Imam ya biarin imam, kita pulang. Namanya mufaraqah, boleh. Yang kedua adalah intidhar. Apa itu intidhar? Nungguin imam. Jadi kita terus tasyahud, ditungguin tuh imam diri. Baca apa aja yang kita bisa. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ulang aja terus itu. Terus aja dibulak-balik. Saya capek baca ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa aja dibaca. Sambil nungguin imam duduk. Imam sujud, duduk, sujud lagi, tasahud. Pas imam udah rapi tasahud, assalamualaikum, maka kita baru salah. Dua-duanya boleh. Mana yang paling tinggi? Yang nomor 2. Itu paling tinggi, nungguin. Kita mau mufaraqah, enggak apa-apa. Begitu. Imam biarkan itu. Kalau sampai imam ingat atau masih ragu, emang dia yakinnya 2, si imam sebelum salam sujud sahwi, sebelum salam, maka si makmum ikut juga sujud sahwi. Yang nungguin tuh jangan gua orang ikut sujud, batal nih makmum. Ikut sujud sahwi baru salam. Silahkan dari aturan itu yang mana kita ikut. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Baik, bagaimana adzan ini? Adzan ini banyak sunatnya. Di antara kesunahannya punya wudhu. Bagus. Enggak punya wudhu enggak apa-apa, hanya makruh. Makruh kalau enggak punya wudhu, tapi boleh. Adzan dulu, habis adzan buka baju, mau kemana? Mau wudhu.
begitu. Emang dia sendiri doang di masjid subuh, nggak ada siapa-siapa, diri dia buka baju, adzan, wudhu, boleh tapi makruh, nggak apa-apa. Adzan enggak punya wudhu enggak apa-apa, sebagaimana adzannya sambil duduk enggak apa-apa. Cuman kalau dia muadzin yang dijadwalin dipecat, ini males adzannya, yang ini berhentiin aja kata begitu. Boleh aja, tapi sunatnya diri dan punya wudhu. Masih banyak sebetulnya sunnah adzan, luar biasa, ada 13 sunat dalam adzan ini. Tapi enggak punya wudhu enggak apa-apa, adzan enggak apa-apa. Wallahu a'lam. Sudah baik, kalau sudah kitalah baca Fatihah. Ini ada sumbangan untuk pesantren Gausul Ibad, pahalanya untuk Ibu Amanah binti Zaman dan Bapak Rahmat bin Dasuki. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Allah beri kelancaran usaha dan ikhtiarnya. Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah senengin di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya. Amin. Al-Fatihah.